Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Anissa Kusna Fatimah dari Fakultas Peternakan, kelompok 12, Praktikum Ilmu Hijauan Makanan Ternak 2022. NIM 2046272 PT 08589. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mini project acara 3 pertumbuhan tanaman. Yang pertama, pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, ukuran, dan jumlah sehingga dapat dihitung dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan dapat terjadi karena adanya energi yang diberikan pada objek tersebut. Zulaika et al. 2014 menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan bertambah jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh secara kuantitatif dan dapat diukur. Yang kedua, tujuan praktikum pertumbuhan tanaman adalah mengetahui pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alat yang saya gunakan adalah polybag, penggaris, toples bening, kamera HP Vivo Y53. Selanjutnya, bahan. Untuk bahan, saya menggunakan benih jagung, benih kacang hijau, air, benih bayam, pupuk organik, dan tanah. Lalu ada kegiatan praktikum. Sebelum penanaman, dilakukan penyiapan alat dan bahan di depan kamera. Benih yang akan ditanam direndam selama 3 menit untuk inhibisi. Inhibisi adalah proses masuknya air di dalam benih yang memecah dormansi sehingga mempercepat perkecambahan. Lalu selanjutnya ada penanaman dilakukan dengan lubangi tanah yang sudah dicampur pupuk lalu ditutup lagi setelah biji dimasukkan ke dalam lubang. Selanjutnya penyiraman. Penyiraman yang baik itu dilakukan pada pagi hari. Lalu saya melakukan penyangan. Penyangan yang saya lakukan secara mekanis yaitu menggunakan tangan. Lalu pendangiran. Pendangiran saya lakukan sesering mungkin agar tanah dalam polybag gembur. Dan pengukuran. Pengukuran saya lakukan seminggu sekali setiap hari Senin dengan mengukur tinggi, panjang, dan menghitung jumlah daun. Lalu selanjutnya ada pemanenan. Pemanenan saya lakukan setelah minggu keempat dan lama pemeliharaannya adalah 30 hari. Dan yang terakhir adalah pengamatan nodul pada akar legum. Hasil dan pembahasan. Pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan ukuran tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan menggunakan penggaris 30 cm. Pengukuran dilakukan setiap 7 hari sekali. Hasil dapat dilihat pada tabel 1 tinggi tanaman. Berdasarkan tabel di atas dapat disebutkan bahwa pertumbuhan tinggi jagung atau zenmais setiap tumbuhnya adalah kurang lebih 1 cm. Pasta et al. 2015 menyatakan bahwa tinggi tanaman jagung akan terus bertambah apabila ketersediaan nitrogennya cukup. Tinggi pertumbuhan tanaman bayam atau Amaranthes spinosus adalah kurang lebih 2 cm setiap minggunya. Setiawati et al. 2018 menyatakan bahwa tinggi tanaman bayam setiap minggunya tanpa pupuk adalah 5 cm. Tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau atau Vigna radiata adalah kurang lebih 5 cm. Astuti et al. 2018 menyatakan bahwa tinggi tanaman kacang hijau bergantung pada kondisi tanaman yang subur dan pupuk yang baik. Maaf, maksud saya kondisi tanah. Lalu faktor pertumbuhan tinggi tanaman yaitu ada 6. Yang pertama genetik, nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Lalu ada panjang tanaman. Panjang tanaman diukur mulai dari atas akar hingga ujung tanaman. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan suatu tanaman yang sedang diamati. Pengukuran dilakukan menggunakan penggaris panjang 30 cm. Hasil panjang tanaman dapat dilihat pada tabel 2, yaitu tabel panjang tanaman. Berdasarkan tabel di atas, dapat disebutkan bahwa rata-rata panjang tanaman jagung atau zenmais adalah 1 cm, tanaman bayam atau Amaranthes spinosus adalah 1 sampai 1,5 cm, dan tanaman kacang hijau atau Vigna radiata adalah 5 cm. Darmawan et al. 2015 menyatakan bahwa tanaman akan terus bertambah panjang tergantung pemeliharaan dan benih itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi panjang tanaman dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal meliputi tanaman itu sendiri dan eksternal yaitu unsur hara, air, dan udara. Selanjutnya ada pengukuran jumlah daun.
Pengukuran jumlah daun dilakukan setiap 7 hari sekali. Pengukuran jumlah daun dilakukan dengan menghitung banyaknya daun pada setiap tanaman. Daun diteliti apakah daun itu layu atau tidak. Hasil jumlah daun dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini, yaitu tabel jumlah daun tanaman. Baik, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan banyaknya daun jagung Siamese adalah 1 daun. Pasa et al. 2015 menyatakan bahwa pertambahan jumlah daun setiap minggunya pada jagung dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan pupuk yang digunakan. Tanaman bayam atau Amaranthus spinosus adalah sebanyak 2 dalam 4 minggu. Astuti et al. 2020 menyatakan bahwa pertambahan jumlah helai daun dipengaruhi oleh N. Jika N terhambat, maka fotosintesis terhambat dan menyebabkan pertumbuhan daun terhambat. Hal inilah yang menyebabkan daun bayam tidak tumbuh atau hanya tumbuh pada 4 minggu. Tanaman kacang hijau atau Vigna radiata adalah 2 daun setiap minggunya. Astuti et al. 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah helai daun yang baik adalah seimbang dan rata setiap tahunnya, setiap minggunya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun ada 4, yaitu suhu lingkungan, penyiraman, pemberian pupuk, dan sinar matahari. Yang terakhir adalah nodul. Nodul adalah jaringan pembekakan pada sistem akar legum sebagai tempat hidup rhizobia. Hidayat 2013 menyatakan bahwa nodul akar adalah organ berisi sel tanaman yang terinfeksi bakteroid yang menyumbang dengan N terinfeksasi. Hasil pengamatan nodul dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu tabel 4 pengamatan nodul. Berdasarkan tabel di atas, tidak ditemukan adanya nodul pada pertumbuhan tanaman kacang hijau atau Vigna radiata sebagai satu-satunya tumbuhan legum yang saya tanam. Faktor yang mempengaruhi ada tidaknya nodul adalah rhizobium, pH, tanah, suhu udara, sinyal penambatan N, dan spesies tanaman. Maharani 2018 menyatakan bahwa adanya nitrat atau NH3 di sekitar perakaran akan menghambat pembentukan bintil. Hal inilah yang menyebabkan tanaman kacang hijau saya tidak ada nodulnya, sehingga nodul pada tanaman kacang hijau tidak tumbuh. Hasil sudah sesuai dengan literatur yang ada. Kesimpulan, berdasarkan praktik yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, ukuran, dan jumlah sehingga dapat dihitung dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan dapat terjadi karena adanya energi yang diberikan pada objek tersebut. Penanaman meliputi perendaman biji, persiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Parameter yang diukur pada pertumbuhan adalah panjang, tinggi, dan jumlah daun. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah genetik, lingkungan yang terbagi 2, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik terdiri dari hama, gulma, dan mikroorganisme, serta biotik terdiri dari suhu, kelembapan, dan cahaya matahari, dan interaksi genetik serta lingkungan. Untuk daftar pustaka yang saya lakukan, berikut saya lampirkan. Ini slide kedua, masih daftar pustaka. Baik, ini saya lampirkan video penanaman yang telah saya lakukan selama 4 minggu. Sebelumnya mohon maaf, sepertinya ada kesalahan pada kamera saya sehingga hasil videonya seperti ini. Ini video minggu ketiga sebelum pemanenan. Dan ini video minggu keempat, yaitu pemanenan.
Oke, saya stop share dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.